program Arduino-nya gue pakai IDE ya, masih IDE, Arduino IDE. Biasa ya, pertama include wire, include Adafruit itu sensor yang kita pakai ya untuk ngebaca ketinggian, temperatur, tekanan udara. Dari tekanan udara kita bisa menghitung ketinggian. Nah, makanya ada define sea level pressure. HPA sama dengan 1013,25 itu kan, itu tekanan udara di permukaan laut. Nah, nama sensornya itu ada Fruit BMP 085. Nah, itu habis itu ini sih pinnya, yang pin kita pakai INT pin 16. Jadi INT switch 1 sama dengan SW1 sama dengan pin 16, INT SW2 sama dengan pin 14 ya, kayak gitu. Itu yang nomor yang di sini itu pin si MC unitnya ya. Nah, habis itu void setup serial begin, serialnya dimulai. BMP begin ini dari ini ya. Jadi kita ngidupin si sensor ini juga, kita hidupin di sini serial begin, serialnya mulai di speednya 9600 bit. BMP-nya juga mulai. Habis itu ini pin, kita set pinnya, pin yang tadi kita udah set di atas tadi, nama pinnya. Ini sekarang kita set semuanya pin output, karena semua pin ini nanti kan terhubung ke relay. Jadi kita dapat relay misalnya untuk ngidupin AC, ngidupin inverter, ngidupin segala macam lah barang-barang yang kita mau hidupin itu ya. Nah, habis itu di sini void loop ya. Void loop ini serial print. Nah, di serial print ini kan kita serial print ini kan berarti data yang dari kita membaca data yang dari si sensor kita tadi. Serial print ke t4.txt. T4 itu nama dari kolom data yang kita buat di ini nih, di layar monitor kita ini nanti kan, di yang menu yang di sini ya. Kita buat dari yang menu di sini, kita di Nexian kita. Nah, ini. Nah, T4 itu kan kita dapat di sini nih. Nah, nanti jadi jadi T21, T4 sama T6. Jadi si Arduino ini nanti mengisikan datanya ke T4. Nah, ini tadi kan T4 itu diisi di bagian TXT-nya, dirubah nanti diisi dapat datanya, getnya dari si read pressure BMP ini, dari sensor Adafruit itu kita dapat datanya dari situ. Sama tadi yang saya liatin tadi T21. Nah, ini T21 juga dapat datanya dari Adafruit itu, read temperatur, baca temperaturnya. Habis itu T6. Nah, nanti dia baca altimeternya, ketinggiannya. Nah, habis itu dia langsung sini serial print, serial write. Jadi langsung dia menampilkan di layar kayak gitu, di layar yang tadi ya, layar yang itu kita tadi. Nah, kalau untuk yang ini untuk standar ya, ini untuk apa namanya nih, untuk case-nya, case if serial available, data disk ini data display, serial read itu switch, data display. Case A misalnya data dari yang tombol di layar tadi kita tekan misalnya nih, sorry kita kembali ke sini ya biar lebih gampang. Nah, ini kan ada tombol-tombol nih. Nah, ini kan banyak tombol-tombol ini ya. Nah, tombol-tombol ini nanti mengirimkan data masing-masing kayak gitu. Kalau misalnya kayak tombol ini ya, kita lihat ya. Nah, tombol ini eventnya dia mengirimkan data tuh. Nah, kita set di situ if button variabel sama 1 itu artinya on ya. 1 print C. Jadi data C yang dikirim ke controller kita tadi. Nah, ke controller yang sini, si Arduino Node, apa namanya, MCU Node, MCU ya, ESP itu, Arduino ESP ini kan datanya kekirim ke sini jadinya. Nah, ini ke ESP ini datanya kekirim di sini. Nah, jadi kita dapatnya sama seperti ini. Jadinya kalau temperatur, kalau ini water pump kita lihat, ya yang di eventnya dikirimnya apa?
Nah, print A, print B kayak gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini ya, kita lihat di data ininya. Nah, ini. Nah, nih print A, nah print B kan case. Jadi di si apa namanya Arduino-nya, Node MCU-nya bacanya biar case A. Jadi kalau dapat terima data A dari si apa namanya si Nexian, si display kita, dia langsung digital write di high kayak gitu. Jadi dia ngasih arus listrik ke pinnya SW1. Jadi dia ngasih relay 1 itu SW1 high kayak gitu. Nah, dia balik lagi seperti biasa dan gitulah gitu aja seterusnya ya sampai di pin sampai dia ada 8 relay kan. Jadi on off 8 kali 2 ada 16 komen ya. Di sini ya gini aja ya kalau untuk program yang apa namanya di Arduino-nya. Terus yang ini ntar gue ulangin. Nah, ini program untuk di untuk tampilan di layarnya sama programnya ini ini sebenarnya kayak gini kita bisa ubah suka-suka kita ya untuk AC segala macam ini barometer. Nah, sebenarnya di sini kan bisa banyak lagi ya. Nah, tapi karena kita pakai keterbatasan, kita pakai si Arduino-nya kita pakai yang kecil, yang ini MCU ini Node MCU ini 12E ESP12E itu kan kecil. Harusnya kita pakai ESP32 ya kalau misalnya mau enak untuk nambah-nambah alat segala macam kayak gitu. Terus ada kita bisa tahu ada analog pin, ada digital pin kayak gitu. Digital pin itu kan kita bisa baca sinyal digital 0 atau 1 ya digital. Kalau analog itu kan sinyal analog. Jadi kita bisa baca variabel kayak gitu. Nah, kalau di si ESP12 ini sinyal analognya cuma satu, jadi agak repot ya kalau kita mau baca misalnya untuk nih misalnya ini nih untuk level air apa di tangki. Nah, ini kita mau baca pakai MCU ini agak repot. MCU ESP12 ini karena kan dia pinnya terbatas, dia cuman 12 ya, 12 cuman yang kita bisa pakai tonya cuman 7 pin yang kita bisa pakai. 7 pin itu belum lagi kalau kita pakai misalnya sensor segala macam sensor kayak gitu. Berarti kalau kita pakai sensor macam-macam kayak gitu dia bisa kurang lagi jumlahnya kayak gitu. Coba ya, ntar kita lihat ya dia di berapa ya, dia berapa pin yang terus. Nah, ini dia nih. Dia cuman ya 12E yang bisa kepake itu cuman sebentar kita lihat. Cuman 8 pin yang bisa kepake itu cuman 8 pin. Dan sebagian lagi kalau kita pakai sensor kayak gitu biasanya dia ngambil dari SCL. Nih dari SCL ini SDA, SCL ini kita pakai untuk untuk IC-nya untuk itu untuk sensor jadi kayak sensor akselerator untuk ngelihat kemiringan, terus sensor tekanan udara, sensor magnet, terus sensor jarak segala macam itu biasanya koneknya ke sini nih, ke port GPIO ini, ke ini SCL itu sama SDA ini. Nah, biasanya kita pakai itu. Nah, ini gini aja untuk yang kontrolernya itu jadi seperti ini aja dia. Nah, ini nanti kan ini baru belum, nanti kalau udah rapi ini kayak gini dia, ini yang itu yang sorry nggak kelihatan ya. Nah, ini untuk ininya untuk sensor tekanan dan temperaturnya. Nah, ini relaynya ini kita set di berapa ampernya. Boleh lihat juga 10 ampere ya, lumayan lah 10 ampere. Kalau misalnya kurang gede ya di jumper lagi ke relay satu lagi kayak gitu. Nah, ini layarnya 7 inci. Layarnya itu udah ada belakangnya background, udah ada ininya nih karetnya. Nanti kita tinggal kalau kita mau masang di camper van kita atau di mana kayak gitu, kita tinggal masukin aja kayak gini. Nah, ini kotor karena saya lagi pakai untuk program kayak gitu, jadi tinggal kita masukin aja di dinding kayak gitu. Nah, ini relay-relaynya di belakang kayak gitu. Nah, ini pas posisinya udah jadi ya. Nah, itu menu-menunya kita tinggal touch layarnya aja, touch screen. Ini
TFT ya, kapasitif. Jadi ini udah dilengkapin karet. Jadi kalau misalnya kita pasang di camper van kayak gitu, kita tinggal masukin aja di bingkai yang kayak gitu dari belakang, nanti dia ada tempat bautnya di belakang. Nah ini relay-relaynya kita tes tuh hidup. Jadi semuanya yang bisa kita pakai itu cuman 7 gang ya, 7 channel. 7 channel untuk turn on off kayak gitu. Terus udah itu kita di depannya itu kita ada apa namanya? Altimeter, ketinggian, terus temperatur sama tekanan udara kita dapat kayak gitu di layarnya itu. Nah ini sisanya ya untuk menu-menu di layar kayak gini bisa by request ya, bisa kita tuker ikonnya atau tuker seperti apa. Nih kalau waktu hidupin, nah cuman butuh waktu segitu ya untuk loadingnya kayak gitu. Jadi semua yang kita buat tadi setelah kita program, kita upload, maksudnya kita masukin, kita flash ke firmware-nya ini, ya udah cuman jadi segede ini alatnya kayak gitu. Jadi itu, nah ini tempat masuknya, jadi lampu kita masuk ke sini, pinnya nanti untuk on off lampu kayak gitu semuanya, exhaust, kipas, kompor atau apa namanya, freezer, nah segala macamnya bisa dikontrol dari sini kayak gitu. Nah inverter kayak gitu, TV, AC kalau ada ya. Oke gitu aja ya.